kata-katanya lebih panjang, lebih banyak seperti itu. Nah, itu juga menjadi permasalahan seperti itu. Jadi saran saya, kenali tanda dan gejalanya dan temui ahli terapis, temui terapis agar bisa mendapatkan arahan, terus kita bisa menyelesaikan program untuk perkembangan anak-anak yang lebih baik seperti itu. Jangan kita menunda bahwa nanti dia akan berbicara juga, nanti akan keluar kosakata kok, saya saja dulu umur segini. Menurut saya lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Miji. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Sebelum memulai video ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh orang tua yang sudah selalu mensupport channel YouTube ini dan sudah selalu share, komen, dan subscribe video-video di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas bantuannya, atas apapun yang telah dilakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tujuan dari pembuatan channel YouTube ini dan pembuatan video-video di channel YouTube ini adalah bukan mengajari atau bukan menjadikan semua penonton menjadi terapis, bukan. Tapi saya berharap lewat video ini kita bisa sama-sama membantu mempercepat pertumbuhan atau mempercepat perkembangan anak-anak kita untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa mandiri sesegera mungkin. Seperti itu. Nah, langsung saja, di video kali ini saya coba akan membahas perbedaan dari gangguan bicara dan gangguan bahasa. Nah, karena dalam segi hal latihan atau segi ciri, dua hal ini berbeda, gangguan bicara dan gangguan bahasa. Karena biasanya yang terlihat sama saja, anaknya belum bisa berkomunikasi, belum bisa berbicara seperti itu. Tetapi padahal ada tahapannya, ini gangguan apa, seperti itu. Nah, ini coba saya sederhanakan, coba saya buat sederhana agar teman-teman dan seluruh penonton di channel YouTube ini bisa memahami dengan singkat dan sederhana. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Gangguan bicara. Nah, gangguan bicara merupakan ekspresi komunikasi anak secara verbal, tergantung hal yang mencakup di dalam kemampuan verbal itu. Nah, di dalam bicara itu ada artikulasi, yaitu pembentukan suara dan kata. Nah, gangguan bicara adalah gangguan komunikasi suara, biasanya disebabkan artikulasinya. Nah, gangguan bicara ini bisa yang terpengaruh di dalamnya bisa ada pita suara, otot, syaraf, dan jaringan lainnya dalam tenggorokan. Gitu. Gangguan bicara dapat ditangani dengan speech therapy atau terapis-terapis lain. Misalnya permasalahannya di sini bisa dibantu oleh speech therapy. Nah, seseorang yang sudah menyelesaikan profesi terapinya, ya tadi speech therapy, okupasi terapi, fisioterapi, ini bisa membantu anak-anak kita dengan permasalahan gangguan bicara ini. Nah, ada beberapa gejala-gejala dari gangguan bicara. Nah, coba saya lihat di catatan juga ya, tadi ada saya buat rangkuman sederhana dari gangguan bicara. Jadi, gejala-gejala dari gangguan bicara adalah anak frustasi saat berusaha bicara. Suara yang keluar saat berbicara mengalami distorsi. Nah, kepala suka bergoncang saat berbicara. Jadi ada permasalahan nih. Menambah bunyi dan kata-kata saat mencoba bicara. Mengulang kata-kata. Waktu jeda yang panjang sering saat berbicara. Jadi anak-anak dengan gangguan bicara mungkin ini karena tadi permasalahan di artikulasi dan di masalah organ, pita suara, tenggorokan, dan lain-lain. Akhirnya mereka bisa kesulitan untuk berkomunikasi karena permasalahan yang ada di dalam kemampuan organnya.
mau itu kemampuan pita suaranya, tenggorokannya, dan lain-lain. Akhirnya tadi ada beberapa gejala yang muncul, salah satunya itu mengulang kata-kata, mungkin kayak membeo atau apa gitu. Nah itu juga bisa masuk dalam gangguan bicara, seperti itu. Nah, apa sih bedanya gangguan bicara dan gangguan bahasa? Nah ini kita bahas lagi, gangguan bahasa. Oke. Gangguan bahasa gangguan bahasa dapat membentuk kata-kata tetapi kesulitan dalam menggunakan kata-katanya. Nah, tadi gangguan bicara itu memang ada permasalahannya, dia kesulitan mengeluarkan suaranya. Tapi kalau gangguan bicara dia sudah membentuk kata-kata tapi kesulitan dalam berkomunikasinya, seperti itu. Gejala-gejala gangguan bahasa. Yang pertama adalah kesulitan mempelajari dan menggunakan bahasa verbal maupun tertulis. Nah, jadi gangguan ini dia kesulitan nih menggunakan bahasa yang verbal dan bahasa tulis. Dia kesulitan sekali. Nah, sering menggunakan bahasa nonverbal karena memang dia kesulitan untuk merangkai katanya atau membentuk satu kata. Yang kedua, kosakata anak terbatas dan tidak kunjung maju. Jadi kosakatanya terbatas itu saja karena mereka memang kesulitan untuk menggunakan kata-kata yang lain. Akhirnya kosakatanya terbatas. Seperti itu. Yang ketiga, kesulitan berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Kenapa kesulitan? Karena tadi mereka kosakatanya terbatas. Akhirnya mereka saat orang bertanya ini mereka kebingungan nih adaptasi hal untuk mengeluarkan kosakatanya itu. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, permasalahan dalam menggunakan kalimat. Contohnya kalimat yang terstruktur, salah mengurutkan kata-kata. Jadi kalimat itu panjang nih. Nah, mereka kesulitan untuk menyusun katanya nih. Saat itu terstruktur mereka kesulitan karena permasalahan untuk mengeluarkan kata-katanya. Yang selanjutnya, sulit mengikuti arahan atau perintah orang lain atau orang tua. Jadi mereka sulit untuk saat disuruh ini, mereka akan kesulitan. Oh, itu maksudnya apa ya? Oh, itu bagaimana ya? Nah, mereka kesulitan untuk melakukan perintah itu. Nah, mengulang-ulang pertanyaan sebelum menjawab. Nah, ini juga perbedaan dengan gangguan bicara tadi. Kalau gangguan bicara, mereka mengulang kata. Nah, gangguan bahasa, mereka mengulang pertanyaannya, mereka ulang-ulang seperti itu sebelum mereka menjawabnya. Yang selanjutnya, kesulitan mencari kata yang tepat dalam berkomunikasi. Nah, itulah gejala-gejala dari gangguan bahasa. Biasanya gangguan bahasa, ya tadi yang saya bilang, gangguan anak-anak yang memang kesulitan mengerti dan mengekspresikan bahasa, baik bahasa tertulis, verbal maupun dua-duanya, seperti itu. Nah, apa perbedaan gangguan bahasa dan gangguan bicara? Sederhananya seperti ini. Gangguan bicara, anak memiliki masalah dalam pembentukan suara dan kata-kata. Nah, sedangkan gangguan bahasa, mereka sudah bisa membentuk kata-kata, tapi kesulitan dalam menggunakan kata-katanya. Seperti itu. Jadi gangguan bicara, mereka sulit membentuk kata-katanya. Kalau gangguan bahasa, mereka sudah punya kata-katanya tapi kesulitan untuk membentuk kalimatnya. Seperti apa nih untuk menggunakan kata-kata itu dalam berkomunikasi, seperti itu. Nah, muncul satu pertanyaan nih. Bisa nggak sih anak-anak awalnya gangguan bicara terus berubah menjadi gangguan bahasa? Bisa. Misalnya mereka memang sebelumnya kesulitan untuk berbahasa atau berkomunikasi, itu tahapannya akan berubah seperti itu. Itu bisa jadi. Tapi ada juga kondisi di mana memang anak misalnya datang sudah memiliki kata-kata, sudah ada ini, tapi mereka kesulitan untuk merangkai kata-katanya lebih panjang, lebih banyak seperti itu. Nah, itu juga menjadi permasalahan seperti itu. Jadi saran saya, kenali tanda dan gejalanya dan temui ahli terapis, temui terapis agar bisa mendapatkan arahan, terus kita bisa menyelesaikan program untuk perkembangan anak-anak yang lebih baik seperti itu. Jangan kita menunda bahwa oh nanti dia akan berbicara juga, oh nanti akan keluar kosakata kok, saya saja dulu umur segini. Menurut saya lebih cepat lebih baik kita menangani anak-anak. Apabila ada permasalahan atau kita sudah curiga ada sesuatu, arahkan anak untuk bisa
berkembang atau bisa menjadi lebih baik, jangan kita tunggu, jangan kita biarkan tanpa menstimulus mereka, tanpa kita arahkan mereka. Nanti mereka akan kesulitan untuk ke tahap selanjutnya. Karena anak-anak terus berkembang, anak-anak terus belajar banyak hal, nah itu akan kesulitan. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja videonya. Saya tutup video ini. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf kalau videonya terbatas dan sesederhana ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.